Baik, sekarang kita kembali lagi untuk membahas dua tenses yang berikutnya dari tenses 3, yaitu present future perfect dan satu lagi adalah present future perfect continuous tense. Oke? Nah, kalau ditanya definisinya ini adik semuanya, ini merupakan kalimat dengan tenses present future perfect itu adalah kalimat yang akan sudah selesai di masa yang akan datang. Jadi sudah akan tuntas ini atau selesai dikerjakan di masa yang akan datang. Oke? Jadi kalau ini sudah akan selesai tapi masih akan terus berkelanjutan untuk sampai masa yang akan datang. Sudah? Jadi nanti kalau per definisinya memang agak-agak sulit ini menemukan definisi yang bagaimana lebih cocok, tapi kita lihat nanti kalimatnya. Oke? Perhatikan. Kalau present future perfect ini nanti, maka patternnya ini akan kita buatkan dalam pola yang seperti ini. Oke? Ada subjek diikuti dengan will ataupun shall-nya, lalu kita akan tambahkan dia dengan have, karena dia berbentuk perfect tense, maka akan ada kata have-nya nanti itu, dan setelah have-nya kita akan sambungkan dia dengan bentuk kata kerja yang ketiga. Jadi ada dua nanti sebenarnya pasangannya, di mana bentuk kalimatnya ada yang verbal dan juga ada yang nominal. Kan begitu ya? Oke. Nah, kalau dia bentuk yang verbal, berarti ini akan diikuti dengan kata kerja bentuk yang ketiga. Oke. Tetapi kalau nanti dibuatkan dalam bentuk yang nominal atau non-verbal, maka ini akan menggunakan been sebagai to be-nya. Sudah? Nah, jadi seperti yang abang bilang tadi, kalau ini bentuknya yang verbal, berarti kita akan menggunakan kata kerja ketiga. Tapi kalau dia yang nominal, dia akan pakai been. Been di sini sama dengan dia tadi itu ya. Dia akan diikuti dengan adjektif ataupun adverb ataupun noun kata bendanya. Kalau misalnya dibuat bentuk yang negatifnya, berarti kita akan buat subject will, shall, not. Disinilah not-nya kita buat, lalu have dan seterusnya. Kalau kita buat dalam bentuk pertanyaan, berarti will, shall-nya pindah ke depan. Halo Bang. Halo? Iya. Ya. Ini ya. Oke, sudah ya, Dek? Ya Bang.
Oke. Baik. Saya ulangi. Kalau bentuk dari present future perfect ini, ya, kalau bentuk present future perfect dan present future perfect continuous tense ini nanti, dia menyatakan kalimat yang kejadiannya akan telah selesai di masa yang akan datang. Contoh, 2 hari lagi. Sekarang saya misalnya sedang mengerjakan tugas-tugas saya. Terus 2 hari lagi sudah akan selesai. Maka saya akan bilang, I will have finished my homework by 2 days later. Nah, gitu dia nanti. Oke? Jadi sekarang sudah saya mulai kerjakan, lalu besok juga masih akan saya kerjakan, tetapi dalam waktu 2 hari ke depan itu sudah harus saya tuntaskan. Itu artinya. Oke? Nah, kemudian kalau bentuk yang pakai been itu tadi saya bilang ini kawannya adjective, adverb ataupun noun karena dia adalah kalimat nominal, ya. Kemudian kalau present future perfect continuous tense-nya. Kalau present future perfect continuous tense-nya itu nanti, maka pattern-nya itu akan kita buatkan seperti ini. Ada subjeknya, kemudian diikuti dengan will ataupun shall-nya, kemudian setelah itu tetap kita harus tambahkan have-nya karena dia perfect, dan ketika dia bernama continuous tense berarti langsung sambungkan dengan been karena kita akan menempatkan verb in di dalamnya. Oke? Jadi ada subject will, shall, have, been diikuti dengan verb in. Itulah kalau bentuk dari present future perfect continuous tense. Jadi bedakan pemakaian been yang ada di dalam present future perfect ini dengan present future perfect continuousnya. Kalau been yang ada di sini dia tidak akan diikuti dengan verb in, tapi diikuti dengan adjective atau kata sifat, akan diikuti dengan adverb atau kata keterangan, dan juga akan diikuti dengan noun atau kata benda. Gitu ya? Oke. Tetapi kalau been yang di sini kita akan ikutkan dia dengan verb in. Jadi ada come jadi coming, kalau go jadi going, dan sebagainya. Oke? Nah, jadi kalau ditanya bagaimana waktunya, kenapa abang samakan ini enggak satu persatu saya terangkan karena time-nya sama. Oke? Karena time untuk kedua tense ini sama. Nah, seperti apa nanti time-nya? Kalau untuk time untuk tenses yang dua ini nanti, maka kita akan buatkan seperti ini jadiku. Ada nanti menggunakan kata by. Oke, setelah by nanti bisa saja dia diikuti dengan kata the time. Oke, by the time. Tetapi kata by the time ini pun harus diikuti dengan kalimat dalam bentuk simple present. Oke, simple present kan sudah belajar ya. Subjek diikuti dengan kata kerja bentuk yang pertama. Berarti by the time he comes home. Bisa begitu dia. By the time they are here. Misalnya begitu. Oke, jadi ada by the time-nya diikuti dengan present simple atau simple present-nya. Kemudian ada juga nanti kata by diikuti dengan kata the end of. The end of ini nanti akan diikuti oleh time. Sudah? Jadi misalnya time-nya apa? By the end of this year. Oke? Akhir tahun ini. Berarti kan Desember akhir. Kan gitu nanti maksudnya. Akhir bulan ini. By the end of this month. Oke? Berarti tanggal-tanggal 30 nanti. Kan gitu ya? Nah, kemudian ada juga nanti dibuatkan pakai period of time. Periode waktu, contoh. By the end of this semester. Satu semester berarti di ujungnya nanti, di akhirnya. Oke? By the end of the world misalnya. Di akhir apa nama? Pokoknya di penghujung akhir, di akhiran nanti, gitu katanya, ya kan? Oke? Nah, jadi nanti juga ada by diikuti dengan future times. Kalau misalnya kalian bingung apa itu future times, maka yang ada dalam present
future tadi itulah future times. Misalnya tomorrow, ada next, ada later, ada tonight, kan gitu. Maka nanti pun bisa begini, by tomorrow morning, by tonight, by next week, nah gitu. Maka nanti kita akan arahkan dia ke dalam bentuk yang namanya present future perfect dan present future perfect continuous tense. Oke? Tapi nanti pun bisa juga dengan begini, by this time. Oke? Kemudian ditambah dengan future times. Oke? Ditambah dengan future times-nya. Jadi misalnya by this time next Sunday, nah gitu. By this time 2 years later, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada nanti yang seperti ini, maka dia akan diarahkan ke bentuk present future perfect dan present future perfect continuous. Sudah? Nah, jadi kalau misalnya dibuat begini, kalau saya buat misalnya ada by the time we arrive at that hall, by the time we arrive at that hall, comma, they, kemudian saya buatkan bla bla bla, saya buat misalnya di sini many things. Oke, lihat. Kalau saya kasih pilihannya, yang E-nya, will have discussing. Kemudian yang B-nya will discuss. Yang C-nya have discussed. Yang D-nya will have discussed. Maka jawabnya mana? D. Yang mana, Ibu? Will have discussed it. Yes, good. Oke, apa alasannya? Sudah ada kata by the time-nya, lalu diikuti dengan simple present yang dibuktikan dengan kata arrive menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Kan gitu ya? Karena simple present, subject plus verb one, or subject plus is and are kalau dia nominalnya. Oke? Sudah? Jadi, kalau dibalikkan pun sama saja. Perhatikan ini. Kalau saya buat misalnya begini, kalau saya katakan bentuknya I will have done my homework. Oke, I will have done my homework by the time my father. Kemudian saya buatkan bla 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 from work. Oke? Lihat, kalau saya kasih opsinya, yang E-nya saya buatkan di sini ada kata came. Kemudian yang D-nya saya buatkan will have come. Kemudian yang C-nya saya buatkan di situ comes. Dan yang D-nya saya buatkan will come. So which one is the answer? Will have come. Apa itu? Will have come. Perhatikan bagus-bagus. Pay attention. Yang C, Bang. Oh, salah. Comes ya, Bang. Comes. Comes. Iya, mantap. Karena sudah ada di sini present future perfect-nya kan gitu. Ya kan? Yang ditanyakan siapakah yang akan masuk setelah by the time? By the time akan diikuti dengan simple present. Simple present berarti kita tinggal cari kata kerja pertama. Kata kerja pertamanya adalah comes. Itu dia. Oke? Paham kira-kira sampai di situ? Ya. Paham, Bang. Jangan salah nanti. Kalau ini bisa dibalikkan tensisnya kan gitu kan? By the time they titik-titik ini sudah akan dikasihnya kan gitu. Sudah?
Tapi kalau ini sudah dikasihnya, ditanya by the time titik-titik, berarti simple present yang akan kita pakai. Kan gitu ya? Begitu juga sebaliknya. Oke? Nah, jadi kalau lagi misalnya dibuat begini. Kalau misalnya dibuatkan seperti ini ya. By the end of this week. Oke, koma. We blah 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 in this hotel for, saya buatkan misalnya 2 weeks. Sudah? Yang E-nya. Yang E-nya dibuatkan di situ will be staying. Kemudian yang B-nya dibuatkan di situ will stay. Yang C-nya ada have stayed. Dan yang D-nya will have been staying. Maka jawabnya mana? Will have been Have staying. been staying. Yes. Karena akhir pekan ini pun belum selesai. Masih akan berlanjut terus. Maka lebih cocok memang kita pakai present future perfect continuous tense. Meskipun nanti ada bentuk present future perfect-nya. Oke? Jadi karena ini masih dalam konteks sedang berlangsung terus, maka kita akan sebutkanlah dia dalam bentuk present future perfect continuous tense. Oke? Sudah? Kalau ini misalnya, by the time we arrive at that hall, pada saat kita tiba, berarti kan sudah tiba mereka di sini. Kan gitu ya? Mereka diskusinya itu masih terus berlangsung atau sudah mulai dikerjakan. Kan gitu kan? Jadi kita boleh pakai present future perfect, kita boleh pakai present future perfect continuous tense. Tapi dengan konsep atau konteks kalimat yang ini, maka lebih cocok memang menggunakan present future perfect continuous tense. Oke? Nah, jadi kalau ada present future perfect dan present future perfect continuous tense, time-nya yang seperti ini, maka kita akan gunakanlah pola-pola yang tadi itu. Oke? Jadi itu untuk tenses 3. Ada present future, ada present future continuous tense, ada present future perfect, dan ada present future perfect continuous tense. Oke? Jadi ketika nanti dipertanyakan kepada kalian tentang polanya itu, maka sudah dapatlah dilihat atau diikuti atau dimengerti dengan yang kita buat tadi. Oke? Nah, sekarang coba kita akan lihat soal latihannya lagi kembali. Oke, kita akan lihat soal latihannya lagi kembali. Kalau kalian perhatikan ini ada di soal nomor 1. Oke, number 1. Which one is the answer? 100 people have died of starvation already. By the end of the week, 200. Come on. Will have died. Will have died. Good. Okay. Number 1, the answer is C. Kemudian, kalau kita lihat nomor 2, number 2, Roy, you say you would take me to your mango garden. When will we go there? Datang dia si Roy yang menjawab, well, I think we can go there next Sunday. Are you sure that your mangoes blah 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 by the time we come there? Kan ada kata-kata by the time we come there. Itu simple presentnya. Berarti kita akan masukkanlah present future perfectnya. So the answer is Will have ripened. ripened. Okay, will have ripened. Okay, good. Next, number 4. Okay, may I borrow your novel? Yes, but next Monday I'm blah 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 reading it by then. Come on. Ayo. Will have finished. Will have finished. Good. Next, number 6. Have you watered the flowers in the garden? Not yet. But I blah 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 watering them by the time the sun sets. Come on. Which one is the answer? Will have finished. Yes, will have finished.
Kalau bertanya-tanya kalian dalam hati kalian, kenapa di situ ada watering pakai verb ing, padahal di sini sudah ada will have finish-nya, kan gitu kan? Nanti itu ada pelajaran gerund namanya. Dimana kalau ada kata finish, maka dia akan diikuti dengan gerund, gitu dia. Oke? Sama dengan go. I will go hiking. Nggak dibilang orang I will go to hike. Oke? Tapi dia pakai gerund nanti di situ. Next, number 7. When will your sister finish her study? I hope she blah 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 by July next year. Come on. Will have guaranteed. Apa itu? Will have Will have graduated. Yeah. Will have graduated. Okay? When will your sister finish her study? I hope she will have graduated by July next year. Okay? Next. Ada juga di situ number 9. Number 8 tadi sudah. Number 9 juga sudah. Next. The last one. Number 10. Have you found the umbrella? I think the rain will have stopped by the time you blah 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 it. Come on. finds ya. Ah, Fine. Finds. finds of No, fine. Because itu ada you-nya. Kalau si baru pakai finds. Good, mantap. Karena kalau ditanya yang menemani by the time, dia akan berbentuk simple present tense. Simple present tense berarti subject plus verb one. Oke, verb one memang boleh ada SIS-nya kan gitu. Tapi dalam kondisi soal itu tadi ada subject you. Kan nggak mungkin you verb one-nya pakai SIS kan gitu ya. Oke, karena itu sudah orang kedua. Oke, so yang kita pakai adalah find. The answer is D. Oke? Jelas kira-kira sampai di situ? Jelas, Bang. Oke, mantap. Jadi, adik-adik semua, tentang tenses yang ketiga, dari bentuk yang present future continuous tense, present future perfect, dan present future perfect continuousnya, we have done it well. Okay? I have explained all of them. Now, if you still have any question, kalau masih punya pertanyaan, please have yourself. Come on, silakan bertanya. Ayo. Bang, kalau misalnya itu kan present future perfect sama present future perfect continuous itu kan sama time-nya. Jadi kalau misalnya ada soal nih, pilihannya ada present future perfect sama present future perfect continuous. Itu cara bedainnya gimana? Oh, bagus. Jadi, kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk membedakan present future perfect dan present future perfect continuousnya itu, maka kita harus ikuti alurnya. Oke, kita harus ikuti alur ceritanya atau alur conversation-nya. Sudah? Misalnya begini. Kalau saya bilang misalnya begini, by the time we arrive at that hall, pada saat kita tiba di hall itu, mereka akan telah mendiskusikan tentang banyak hal. Berarti banyak hal yang mereka diskusikan itu kan sudah tidak mereka ikuti lagi pada saat mereka tiba. Kan gitu ya. Memang diskusinya masih akan berlangsung. Tapi yang sudah mereka diskusikan itu kan mereka tidak ikuti lagi. So kita lagi cocoknya menggunakan present perfect-nya saja, future perfect-nya saja. Sudah? Kemudian kalau misalnya seperti ini, by the end of this week, akhir pekan nanti, sudah, we blah 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 in this hotel for 2 weeks. Berarti 2 minggu yang lalu atau minggu yang lalu mereka sudah mulai tinggal di hotel itu. Dan sampai dia ngomong pun mereka masih berada di hotel itu. Dan akhir pekan nanti mereka sudah akan 2 minggu berada di sana. Dengan kata lain, masih ada range waktunya ketika dimulai, saat dia bicara, dan sampai akan selesai, itu masih ada range waktunya. Makanya kita akan pakai will have been staying. Jadi, kalau misalnya, Bang saya kurang paham tentang bagaimana menerjemahkannya dan sebagainya, maka umumnya
dalam nanti bentuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal, kalau ada keterangan waktu seperti ini, by, the time, simple present, the end of, future times, this time, tambah dengan future times, maka ketika ditawarkan di dalam pilihannya ada present future perfect dan ada present future perfect continuous tense, maka pada umumnya memang itu akan diarahkan ke bentuk present future perfect continuous tense. Oke? Jadi kalau misalnya dibilang atau ditanya si Esther tadi, bagaimana membedakannya nanti Bang? Yang mana yang mau dipilih katanya begitu? Kalau menggunakan time yang seperti ini, maka itu akan lebih kita arahkan ke present future perfect continuous tense. Oke? Sudah? In case you don't understand its translation. Oke? Kalau kamu tidak bisa mengikuti alur cerita dalam pembicaraan itu, maka memang kebanyakan ketika dua-duanya ditawarkan, maka yang present future perfect continuous tense yang akan lebih condong dipakai sebagai jawaban. Oke? Begitu Esther kira-kira. Sudah? Karena tidak ada perbedaan ini. Gitu. Membedakannya cukup dari kejadiannya. Masih berlanjut enggak? Gitu. Oke? Paham kira-kira Esther? Paham, Bang. Oke, bagus. Is there any more questions from you? Tidak, Bang. Oke, bagus. So, dengan sudah selesainya present future perfect dan present future perfect continuous tense, maka tenses kita sudah. Jadi kita ke depan tidak akan lagi ada bicara tentang tenses karena seperti yang saya bilang tadi, kan Bang masih 12 yang kita bahas kan gitu ya. Karena tenses satu ada 4. Simple present, present continuous tense, present perfect, dan present perfect continuous tense. Tenses 2 ada simple past atau past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous tense. Kemudian tenses 3, present future continuous, present future perfect, dan present future perfect continuous tense. Harusnya ada tenses 4, past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous tense. Itu nanti sudah ada topik tersendiri untuk dia. Di subjunctive-nya, di modal perfect-nya juga akan ada itu nanti. Oke, nah jadi sekarang kita sudah tuntas tentang tenses, maka ke depan saya berharap tidak ada masalah lagi tentang tenses. Oke, baik yang present, baik yang past maupun yang future. Sudah, kecuali past future, nanti itu akan ada porsi tersendiri untuk dia. Ya, oke. Jadi dari semuanya terima kasih untuk perhatian kalian dan tetap belajar, tetap semangat. Semoga dalam waktu dekat sudah ada vaksinnya, lalu kita bisa ketemu face to face, kan gitu kan? Kita belajar offline sehingga lebih bisa menikmatinya. Tapi begini pun tetap kita nikmati, ya kan? Karena harus tetap belajar apapun kondisinya. Terima kasih dari semuanya. Selamat sore. Sorry, Bang.